Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, mahasiswa STIMIK Akbar, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem terdistribusi. Nah, yang pertama itu pengenalan sistem terdistribusi. Pengenalan sistem terdistribusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu definisi sistem terdistribusi. Yang kedua, karakteristik sistem terdistribusi. Yang ketiga, model sistem terdistribusi. Yang keempat, permasalahan sistem terdistribusi. Dan yang kelima, tantangan sistem terdistribusi. Nah, yang pertama, definisi sistem terdistribusi. Seperti pada tema ini, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi yang diartikan adalah seperti berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau messenger passing. Nah, di sini kita juga dapat mengartikan sistem terdistribusi dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan. Nah, selanjutnya di sini dalam penggunaan sistem terdistribusi sangat diperlukan. Mengapa sistem terdistribusi dalam penggunaannya itu sangat diperlukan? Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu performance, di mana performance ini merupakan sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Nah, yang kedua itu distributor. Nah, di mana distributor ini banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh aplikasi tersebut yaitu perbankan atau contoh lainnya itu komersial. Nah, yang selanjutnya itu reliability. Nah, reliability ini adalah salah satu mesin yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu incremental growth. Nah, di mana incremental growth ini merupakan dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Nah, selanjutnya itu sharing data. Nah, sharing data maksudnya itu digunakan bersama dalam jaringan komputer. Maksudnya di sini segala hal yang dapat digunakan dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya itu communication. Nah, communication di sini adalah yang menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, di mana communication ini atau komunikasi ini sangat berperan penting. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat beberapa contoh dari sistem terdistribusi. Nah, di sini yang pertama itu internet, intranet, sistem terdistribusi multimedia, mobil dan sistem komputasi, dan World Wide Web atau WWW. Nah, di mana internet ini merupakan jaringan yang sangat luas, sedangkan intranet merupakan jaringan yang tidak luas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh internet. Nah, di mana seperti internet ini merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lain yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Nah, Anda bisa lihat pada tampilan ini, di mana saya tadi menjelaskan bahwa internet ini memiliki jaringan yang sangat luas. Nah, Anda bisa lihat pada tampilan ini. Selanjutnya itu contoh intranet. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa intranet memiliki cakupan yang tidak luas, kebalikan dari internet. Anda bisa lihat pada tampilan contoh intranet tersebut. Nah, selanjutnya itu di sini terbagi menjadi beberapa bagian jaringan yang terorganisasi secara lokal, biasanya properti terhubung ke internet melalui firewall dan menyediakan layanan internet dan eksternal.
Nah, itu tadi saya jelaskan mengenai internet dan intranet. Selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai contoh multimedia pada sistem terdistribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama itu sumber data heterogen yang memerlukan sinkronisasi secara real time. Nah, di sini bisa lihat di sini video, audio, teks multicast. Nah, contohnya itu di sini video and audio and them. Nah, selanjutnya itu mobil dan sistem komputasi ubiquitous. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini ada internet. Internet terhubung ke host internet dan home internet. Nah, di sini Anda bisa lihat WAP gateway. Nah, selanjutnya itu host internet ini terhubung ke printer. Lalu dalam WAP gateway di sini ada mobile phone dan pada host internet di sini ada wireless LAN-nya. Nah, di mana wireless LAN-nya ini terhubung pada laptop. Nah, selanjutnya itu World Wide Web. Nah, di sini World Wide Web atau biasa dikenal dengan WWW. Nah, Anda bisa lihat pada gambar ini, di mana pada kolom ini Anda bisa lihat internet terdapat pada tengah-tengah. Nah, di mana internet ini bisa mengakses berbagai macam browser, yang di mana di sini bisa Anda lihat yang pertama itu HTTP atau www Google. Nah, selanjutnya itu ada browser. Nah, yang selanjutnya ada HTTP www.cdk3net dan begitupun, dan masih banyak lagi Anda bisa baca. Nah, di sini dapat Anda simpulkan bahwa internet ini dapat mengakses banyak browser yang bisa dibuka pada internet tersebut. Nah, di sini terdapat karakteristik sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi dapat beberapa karakteristik, yaitu no global clock dan independent failure dan concurrency of components. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di mana situ no global clock ini di sini terdapat batasan pada ketetapan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi karena synchronous messenger passing. Nah, selanjutnya itu independent failure, di mana independent failure ini kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Nah, dan proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Nah, selanjutnya itu concurrency of components. Nah, di sini beberapa pemakaian browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu model sistem terdistribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan model sistem terdistribusi. Dalam pelaksanaannya, sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk atau model. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk atau model sistem terdistribusi yang pertama, yaitu sistem klien atau sistem klien ke server. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa satu server bisa terhubung ke beberapa klien. Nah, di sini satu server dan dihubungkan ke 4 klien. Sedangkan di sini yang kedua itu modelnya adalah sistem point to point, di mana satu server hanya bisa terhubung satu klien. Nah, Anda bisa lihat pada contoh tampilan pada tampilan ini. Nah, selanjutnya itu sistem tercluster. Nah, di mana di sini server terhubung ke internet.
Nah, internet yang bisa digunakan di sini, Anda bisa menggunakan laptop, handphone, dan komputer. Nah, di sini klien, internet, dan server. Nah, permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimuncul antara lain berkaitan dengan software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur jaringan, kemudahan akses ke data yang di-share, muncul masalah keamanan. Nah, di sini terdapat tantangan sistem terdistribusi. Nah, di mana sistem terdistribusi ini memiliki tantangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu keheterogenian komponen atau heterogeneity. Nah, keterbukaan, keamanan, penanganan kegagalan, transparansi. Nah, tantangan ini sangat mempengaruhi sistem terdistribusi tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.